Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sedikit sharing tutorial cara membuat RPP dan narasi untuk mata kuliah jaringan komputer ya. Ini mungkin bisa juga diterapkan untuk selain dosen juga untuk guru gitu ya. Semua jenjang tinggal nanti disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kita membuat RPP ini dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang lagi marak ya, terutama AI yang generatif. Mungkin teman-teman sudah mencoba toolsnya seperti ChatGPT ya. Kita pakai ChatGPT aja untuk mempermudah membuat RPP sekaligus narasi, bahkan nanti bisa dikembangkan untuk membuat evaluasi soal ataupun kuis gitu ya. Baik, kita langsung saja. Ini kebetulan saya mengajar mata kuliah jaringan komputer dan untuk mahasiswa semester 5 ya. Coba kita praktekkan. Yang pertama, kita buka ChatGPT-nya, kita obrolan baru gitu ya. Kemudian agar hasil outputnya dari ChatGPT ini lebih spesifik, teman-teman bisa silakan upload file ya, mungkin bahan ajarnya ataupun yang berkaitan dengan materi jaringan komputer. Dalam hal ini saya akan membuat RPP-nya di pertemuan kedua ya. Jadi rencananya pertemuan kedua akan saya buatkan RPP-nya sekaligus narasinya. Nah, saya upload file untuk pertemuan kedua ini ya. Silakan disesuaikan ya. Jadi agar ChatGPT-nya mempelajari dulu materi di dalam jaringan komputer untuk pertemuan kedua. Kemudian kita buat prompt-nya. Kan langsung saja buat prompt-nya. Tolong gitu ya. Sebetulnya prompt ini tidak baku ya, bisa teman-teman sesuaikan keinginan masing-masing. Saya ini tolong buatkan rencana pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata kuliah jaringan komputer 4 SKS. Atau ini karena online gitu ya, bisa per SKS-nya berapa menit bisa disesuaikan. Kemudian untuk mahasiswa semester 5, kemudian RPP disesuaikan dengan file 803 P02 PDF di atas, bisa ditambahkan dengan sumber lain yang relevan. Nah ini ya, tolong buatkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata kuliah jaringan komputer 4 SKS untuk mahasiswa semester 5
kemudian RPP disesuaikan dengan file ini yang tadi kita upload. Ini bisa juga gitu ya, ditambahkan dengan sumber lain yang relevan. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Selain sumber yang kita upload, dia juga referensi sumber-sumber lain, misal Cisco Network Academy, kemudian buku Tenenbaum, kemudian Kuros and Ross. Ini deskripsinya, capaian pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran semesternya. Oh, ini karena kita belum spesifik ya. Jadi ini outputnya dibuatkan RPP dalam 1 semester. Nah, ini bisa juga teman-teman pakai untuk perkuliahan di 1 semester ya, secara global. Tapi kalau kita ingin spesifik, hanya pertemuan kedua, kita bisa edit. Tolong buatkan channel RPP pertemuan kedua mata kuliah. Jadi ini kita membuat RPP khusus untuk 1 pertemuan ya, dalam hal ini pertemuan kedua mata kuliah jaringan komputer 4 SKS. Kita coba. Nah, ini ya 4 SKS pertemuan 2, lokasi waktunya sekitar 200 menit ya. Tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep device rule pada jaringan komputer, kemudian mendeskripsikan infrastruktur jaringan komputer, yaitu end device, intermediate, media transmisi gitu ya. Yang dimana ini materinya sesuai dengan materi kedua ya. Coba kita lihat. Ini ya, device rule, end device ya. Nah, ini udah sesuai ya. Metode pembelajarannya, kemudian sampai langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, salam, doa, asepsi, mengaitkan materi pertemuan sebelumnya. Ini kan pertemuan 1 kan definisi jaringan, bandwidth, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan intinya eksplorasi, elaborasi, konfirmasi ya, sampai penilaian. Nah, ini bisa kita copy ya, kemudian teman-teman bisa pastekan ke dalam Word. Nah, tinggal diedit-edit, disesuaikan, kemudian jangan lupa dicek kebenarannya, kesesuaiannya ya. Kita menggunakan bantuan KA atau AI, tapi kita harus juga bertanggung jawab gitu ya. Nah, jika teman-teman masih bingung atau butuh penjelasan gitu kan, misal kita detailkan di kegiatan inti atau eksplorasinya misalnya ya, ini di copy saja, kemudian tanyakan, tolong detailkan kegiatan. Nah, kita pastekan ya di sini.
Nah ini nanti ChatGPT dia mendetailkan. Nah ini pembukaan eksplorasi, dosen memberikan pengantar dengan pertanyaan pemantik. Ketika Anda membuka Google Chrome lalu mengakses Gmail, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah ini ya, ini detailnya. Kemudian kalau bagian lain juga dirasa kita belum memahami, bisa di copy bagian itu dan minta didetailkan, bahkan minta kalau contoh kasusnya disertakan. Kemudian agar kita mungkin ya sebagian dosen atau pengajar itu public speakingnya kurang gitu ya, saya juga kurang. Nah kita mau bantuan dari ChatGPT ini untuk memberikan narasinya ya, berdasarkan RPP di atas, RPP pertemuan 2, bantu saya buatkan narasi detailnya ya. Jadi kita minta tolong ke ChatGPT untuk membuat narasinya. Jadi kita tinggal nanti membacakan atau kita latihan di rumah, kemudian nanti di kelas bisa menjadi acuan kita gitu ya, sampai detail kita mau ngomong apa gitu kan. Nah ini pendahuluan 20 menit. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu agar perkuliahan hari ini berjalan lancar. Ini berhenti sejenak untuk doa bersama. Jadi sampai detail kita dibantu oleh ChatGPT. Kita mau ngomong apa ya, itu sudah dibuatkan skrip atau narasinya. Jadi ini sangat membantu kita. Nah ini pertanyaannya, kasih waktu menjawab gitu kan. Ini juga bisa kita sambil membaca jika mata kuliahnya online ya. Kita jadi lebih leluasa sebagai pengajar, kita membaca skrip yang sudah disediakan atau narasi per sesinya ya, sampai. Nah ini mungkin sangat membantu kita. Bahkan nanti kalau teman-teman butuh untuk latihan soal yang berkaitan dengan pertemuan kedua ini, bisa tinggal dikembangkan saja promnya ya. Tolong buatkan misal 5 soal yang berkaitan dengan pertemuan kedua gitu ya. Ini ada diskusi kasus. Ini mungkin ya tinggal nanti teman-teman bisa copy, masukkan ke Word-nya ya. Untuk narasinya. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.